Di sini ada tangki berisi mula-mula bersuhu 200 derajat, dipanaskan hingga 300 derajat. Jika jumlah partikel mula-mula 2 mol, maka agar energi dalam tidak berubah, keran harus dibuka sekejap hingga bagian partikel gas yang keluar sejumlah dalam. Jadi kan kita tahu ya, yang namanya energi dalam, yang dimaksud dengan energi dalam atau U itu adalah energi kinetik. Energi kinetik untuk gas monoatomik ya, atau diatomik lah ya. Kalau diatomik kan 5/2. Itu kan yang jelas berbanding lurus dengan suhu. Yang jelas yang namanya energi dalam itu sebanding dengan suhu. Jadi kalau suhunya naik, misalnya 2 kali, maka energi dalamnya juga naik 2 kali lipat. Di sini disebutkan bahwa suhunya itu naik dari 200 menjadi 300. Nah, ini adalah energi kinetik partikel. Ya, jadi energi dalam partikel. Kalau misalnya energi total, jadi energi kinetik total semua ya. Misalnya dalam tabung itu ada N partikel misalnya, maka energi kinetiknya adalah 3/2 N KT. Jadi 3/2 NKT. Jadi 3/2 NKT. Ini adalah energi kinetik untuk N partikel. Nah, kalau itu ruangan tertutup, maka jumlah partikel itu konstan. Ya. Jadi energi dalam itu hanya tergantung suhu kalau ini adalah ruang tertutup. Artinya ruang tertutup itu artinya jumlah partikelnya konstan. Karena di ruang partikel berarti nanti N-nya itu tetap. Nah, tetapi nanti kan hubungannya dengan di soal ini kan yang ketahui mol ya. Dan kita tahu hubungan antara mol dengan jumlah partikel itu hubungannya adalah dikalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya sekarang ada tangki ya, tangki itu kerannya dibuka, itu supaya energi kinetiknya konstan, kan dia pingin energi kinetik 1 dengan kondisi energi kinetik 2 ini konstan gitu kan. Maka itu artinya apa sih? Artinya perkalian N dengan T1 ya, perkalian N dengan N1 kali T1 itu harus sama dengan perkalian N2 kali T2. Atau dengan kata lain, kalau N-nya kita masukkan ke sini, kita juga boleh nulis bahwa molnya 1 kali T1 gitu. Itu harus sama dengan molnya 2 kali T2. Kalau ini misalnya awalnya 2 mol, suhunya 200 gitu kan. Ini N2, ini 300 gitu kan. Maka N2 sama dengan 400 dibagi sama 300 atau 4/3 mol. Artinya ketika suhu dinaikkan ya, karena ruangannya kalau misalnya tetap ditutup, itu pengaruh suhu itu ke energi kinetik. Artinya kecepatan partikel akan makin besar. Tetapi karena ini dibuka kerannya, maka otomatis nanti ada partikel yang akan keluar. Atau ada jumlah bagian
ada mol yang keluar dari gas itu. Nah, setelah kita perbandingkan dengan suhunya, maka sisa mol setelah suhunya dinaikkan itu hanya 4/3 mol. Jadi sudah terbayang kejadiannya. Jadi ini ada gas, gitu kan? Ada gas. Nah, gini. Anggaplah di sini ada keran gitu. Ada keran. Asalnya dia 2 mol. Nah, karena ini dibuka keluar kerannya, dia tinggal nyisa 4/3 mol. Nah, kan gitu. Otomatis kita bisa tahu kalau yang keluar itu adalah 2 dikurangi sama 4/3 atau 2/3 mol. Kira-kira gitu kejadiannya. Maka jawabannya adalah B. Ini kembali juga salah soal. Nah, salah jawabannya. Jadi nomor berapa? Nomor 11 itu juga saya lihat ini salah jawaban juga nomor 11. Bentar, ini harus saya ralat nih kayaknya. Bentar. Nomor 11 jelas ya, itu jawabannya bukan 4/3. Jadi yang 4/3 itu adalah jumlah mol yang masih tersisa di dalam tabung N2. Jadi yang keluar adalah 2 mol dikurangi 4/3 karena yang di dalam masih 4/3. Berarti yang keluar itu adalah 2/3 jadinya. Jadi jawaban yang seharusnya itu nomor 9, nomor 11 itu jawabannya ini B. Nah, ya, jawabannya B. Jelas ya? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya, yang keluar itu 2/3. Jadi saya ralat aja supaya nanti kalau ada ya ini seperti ralat nanti 2/3 jadinya jawabannya. Itu soal nomor 12. Sekarang soal nomor 12. Di sini ada istilah rapat massa, perbandingan massa dan volume suatu gas pada suhu T dan tekanannya P adalah rho. Nah, jika tekanan gas dijadikan 2 kali. Jadi di sini disebutkan jelas kalau tekanannya itu naik 2 kali lipat. Nah, suhunya diturunkan menjadi setengah dari semula 0,5 P T1. Jadi kita lihat di mana pengaruh kenaikan tekanan dan penurunan suhu. Jadi di kasus ini jelas nanti bahwa tekanan dirubah, suhu juga dirubah, otomatis volume akan berubah karena dia tekanan dikali volume dibagi suhu harus tetap. Artinya berlaku V1 V1 per T1 itu sama dengan P2 kali V2 per T2. P2 ini kita ganti sama 2P1 dan T2-nya itu kita ganti sama 0,5 T1. Nanti berarti ini nanti dicoret T1-nya. T1-nya dicoret. Berarti sisa persamaan itu tinggal V1 sama dengan berapa?
Atau dengan kata lain, nah yang dia pertanyakan adalah rapat massa. Rapat massa itu kan massa halo? Halo? Ya, Pak. Halo? Oh ya, tadi kayak takut terputus internetnya. Oh, massa dibagi dengan kecepatan. Nah, ketika proses ini terjadi ya, itu namanya massa gas itu tetap. Kita tahu massa gas tetap ya, karena ini kan dalam suatu kondisi gitu loh. Jadi massanya tetap, artinya terjadinya perubahan volume itu nanti pengaruhnya ke pengaruhnya ke rapat massa. Nah, jadi kalau misalnya di sini volumenya mengecil, otomatis rapat massanya membesar. Nah, jadi karena nanti yang namanya rapat massa itu berbanding terbalik dengan volume. Otomatis nanti kalau misalnya kita perbandingkan antara rho 2 misalnya dibagi dengan rho 1, itu adalah M dibagi V2 per M dibagi P1. M-nya dicoret. Jadi dia akan berbanding terbalik jadinya. P1 per P2. Nah, jadi kalau P2-nya kita ganti sekarang dengan 1/4 P1, nanti ini dicoret P1-nya. Maka kita akan dapat rho 2 itu sama dengan 4 daripada rho 1. Jadi jawabannya betul, itu jawabannya A. Jadi ini tekanannya dinaikkan 2 kali ya. Terus suhunya turun setengah kali. Jadi kita hitung dulu berapa, apakah volumenya naik atau turun. Nah setelah kita hitung, ternyata volumenya turun. Jadi 1/4. Karena volumenya turun, maka nanti rapat massanya naik. Otomatis rapat massanya naik, karena dia berarti makin rapat ya. Berarti volumenya mengecil, berarti dia makin rapat. Dia akan naik 4 kali lipat. Itu jawaban soal nomor 12. Jawabannya A, betul. Soal nomor 12 itu jawabannya A. Ada pertanyaan sampai soal nomor 12? Tidak, Kak. Lanjut ya ke soal nomor 13. Di soal 13 itu kita untuk melipat gandakan kecepatan itu molekul suatu gas ideal itu suhunya dinaikkan, itu betul. Jadi untuk menaikkan kecepatan itu suhu gas dinaikkan. Karena kita tahu yang namanya energi kinetik atau energi dalam dari suatu gas itu nilainya 3/2 kT. Nah, jadi artinya sedangkan yang namanya energi kinetik itu kan tadi setengah mp kuadrat. Itu 3/2 kT. Ini 3/2 kT. Jadi nanti ini dicoret gitu kan. Maka nanti P kuadrat sama dengan 3 kT per M. Atau kecepatan sama dengan akar dari 3 kT per M. Nah, jadi kalau suhunya dinaikkan, otomatis kecepatannya dia akan naik. Nah yang jadi pertanyaan, dia bilang untuk melipat gandakan. Artinya dari kata melipat gandakan, kita pingin kecepatan P2, ini RMS itu artinya root mean square ya, itu artinya nilai rata-rata. Jadi root mean square itu artinya dia nilai rata-rata kecepatan. Ya. Jadi P2 itu harus dipingin jadi 2P1 gitu loh. Nah T2-nya harus berapa kali daripada T1? Di mana T1-nya nanti sama dengan
300 derajat Kelvin. Jadi kita bikin perbandingan lagi kayak tadi. Jadi kalau misalnya V1 per V2 gitu kan, sama dengan akar berarti. Karena berbanding lurus dengan akar berarti, V2. Nah, kalau misalnya kita masukkan sekarang V2-nya kita ganti sama 2V1, gitu. T1-nya kita masukkan 300. Ini T2. Ini dicoret. Terus dikuadratkan. Jadi ini kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Maka bentuklah keluar 1/4 sama dengan 300 per T2. Atau dengan kata lain, T2 sama dengan 1200 derajat Kelvin. Jadi pilihannya benar, jawabannya B. Itu soal nomor 13. Silakan, ada pertanyaan sampai soal nomor 13? Tidak, Kak. Nah, Lanjut, Kak. lanjut ya, soal nomor 14. Kalau saya lagi jelasin ya, terus ada sesuatu yang ngeganjel gitu, nggak jelas, langsung dipotong nggak apa-apa ya. Pak, itu kenapa jadi begitu gitu kan, langsung aja, nggak masalah. Nah, Oke, Kak. daripada saya nanti nunggu selesai tahu-tahu di ujung salah gitu, harus diralat lagi dari awal. Jadi kalau misalnya pas di tengah-tengah ada sesuatu yang merasa ngeganjel atau nggak jelas atau salah, diralat langsung dibilang nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14, ini ada gas 0,5 meter kubik dipanaskan pada proses isobaris. Nah, jadi ini istilah ya, kalian pasti kenal lah yang disebut dengan iso itu kan artinya sama. Baris itu dari kata bariks gitu kan, tekanan. Jadi ini proses di mana ini proses termodinamika, itu proses di mana tekanannya tetap. Nanti istilah lain yang sering muncul adalah namanya isokorik. Isokorik itu proses di mana volumenya tetap. Ada lagi proses namanya isotermis. Termis suhu. Termis ya, bukan termis. Itu artinya proses di mana suhunya tetap. Dan satu lagi ada proses namanya adiabatis. Proses itu di mana itu tidak terjadi pertukaran kalor, artinya nilai kalornya tetap. Nilai kalornya tetap. Nanti kita pakai di hukum termodinamika pertama, di hukum-hukum termodinamika. Jadi ini ada proses isobaris, gitu kan? Itu artinya volumenya tetap. Patokan kita cuma satu tadi persamaan, bahwa tekanan kali volume dibagi suhu itu nilainya tetap. Nah, tetap itu tergantung, kalau di fisika yang sering muncul adalah N kali K. Saya ulang lagi, kalau di kimia yang sering muncul N dikali R. Nah, jadi kalau tekanan tetap, maka itu artinya volume sama suhu itu tetap. Kalau volume tetap, maka artinya tekanan dibagi suhu yang tetap. Kalau suhunya tetap, berarti perkalian tekanan dengan volume yang tetap. Nah, kalau isobaris itu nanti proses di mana delta T-nya 0, nanti berkaitan dengan hukum termodinamika. Nah, di soal ini disebutkan jelas prosesnya isobaris. Nah, jadi kalau proses isobaris karena volumenya tetap, volume dibagi suhu tetap, itu maka nanti P1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Saya pikir rumus yang terakhir nggak usah dihafal ya. Yang penting kita ingat, oh isobaris itu tekanan tetap. Yang kita pasti paham itu bahwa di gas itu hanya 3 variabelnya, tekanan, volume, sama suhu.
Di mana perkalian tekanan dikali volume dibagi suhu itu nilainya konstan. Jadi kalau misalnya ada proses tekanannya tetap, maka kita bayangkan ini tetap. Maka yang tersisa variabelnya tinggal volume sama suhu. Ya udah, berarti volume dibagi suhu tetap P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau tekanannya tetap, kalau volumenya tetap, berarti tinggal bisa tekanan dibagi suhu tetap. Artinya nanti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kalau misalnya suhunya tetap, berarti perkalian tekanan sama volume yang tetap. Berarti berlaku P1 kali V1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, di proses ini disebutkan prosesnya isobaris. Berarti nanti akrus berlaku P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Ini P-nya di sini tekanan ya, untuk membedakan sama kecepatan. Jadi saya tulis pakai P besar, itu volume. Jadi asalnya 0,5 gitu kan. Nah, di sini disebutkan jika usaha luar gas tersebut 0,5, 0,3 kali 10 pangkat 5, maka besaran tekanan gas sekarang adalah, nah, jadi gini, ketika gas itu ada dalam sebuah sistem, gitu kan, piston lah, kayak di silinder mobil, itu kan silinder mobil itu kan bekerja berdasarkan sistem gas dalam silinder. Jadi kalau ukuran power, ukuran daya kekuatan mobil itu ukurannya dari jumlah silinder. Ada mobil 2 silinder, ada yang 4 silinder gitu loh. Nah, energi dari mana sih? Dari BBM itu dipakai untuk membuat si piston itu bergerak naik turun untuk melakukan usaha yang nanti untuk memutar roda gitu kan. Nah, jadi itu ada usaha luar. Nah, berapa besarnya usaha luar itu nanti sangat tergantung dari tekanan yang dikerjakan pada sistem sini. Jadi kalau sistem di sini dia melakukan sebuah tekanan, misalnya si volume ini berkurang, gitu kan? Nah, volume itu berkurang, nah, itu artinya di sini ada usaha karena di sini ada delta V. Nah, walaupun delta V-nya negatif ya, dari besar itu volumenya menjadi kecil. Nah, sebaliknya kalau misalnya gas itu dipanaskan, misalnya, itu kan tekanannya naik. Jadi gas itu tekanannya naik, itu dia akan menggerakkan silinder ke atas. Jadi volumenya naik. Jadi bisa jadi kejadian juga seperti ini kejadian. Jadi suhunya dinaikkan gitu, artinya pistonnya di sini misalnya. Nah, suhu dinaikkan, terus dia si pistonnya naik gitu kan. Karena di sini ada tekanan. Nah, di sini ada delta V. Cuman bedanya kalau delta V di sini asalnya sedikit kecil menjadi besar, atau delta V-nya positif, perubahan volumenya, di sini perubahan volumenya negatif. Nah, ini kita katakan sistem yang melakukan kerja. Jadi sistem ini melakukan kerja. Nah, yang ini kita katakan sistem menerima kerja. Dan kita tahu yang namanya kerja itu adalah gaya dikali dengan perubahan posisi ya, dengan S ya, dengan saya tulis delta S aja ya. Nah, saya tulis delta S perubahan posisi. Nah, seandainya si luas silinder ini itu misalnya luasnya A misalnya, maka yang namanya delta V itu sebetulnya tidak lain adalah A dikali dengan delta S. Itu dengan kata lain yang namanya usaha itu berarti gaya, berarti delta V dibagi sama A. Nah, F dibagi A ini tidak lain adalah tekanan. Nah, maka yang namanya usaha itu bisa dihitung dalam proses termodinamika, itu besarnya tekanan yang dikerjakan dikalikan dengan perubahan volume. Nah, masalahnya usaha itu bisa positif, bisa negatif.
tergantung dari perubahan volumenya. Jadi kalau misalnya perubahan volumenya negatif, maka usahanya di sini negatif. Usaha negatif itu artinya apa? Artinya sistem menerima kerja. Nah, sedangkan di sini W itu bisa positif. Itu artinya sistem yang melakukan kerja. Melakukan kerja. Nah, jadi di sini ada perubahan volume dari 0,5 di soal ini menjadi 2. Di mana usahanya adalah 0,3,15. Jadi ini sebenarnya tidak, kita tinggal langsung pakai rumus ini sebenarnya kalau gitu ya. Nah, jadi di sini W-nya 3 kali 10 pangkat 5, gitu. Tekanannya ditanyakan, perubahan volumenya dari 2 dikurang 0,5. Maka besarnya tekanan yang bekerja itu berarti 3 kali 10 pangkat 5 dibagi sama 1,5. Atau jawabannya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kembali jawaban soal nomor 14 juga salah, keliru. Harusnya jawabannya B, bukan C. Karena 2 kali 10 pangkat 5. Ya, karena 3 dibagi 1,5, 2. Jadi ini juga saya pastikan jawaban nomor 14 itu salah. Ini jawabannya harusnya B. Ya. Jadi diingat-ingat yang namanya usaha dalam proses termodinamika adalah besarnya tekanan kali perubahan volume. Usaha itu bisa positif, bisa negatif. Sangat tergantung apakah gas itu melakukan ekspansi karena dia volumenya bertambah, atau dia tertekan. Jadi kalau dia sistem menerima kerja, itu usahanya negatif. Nah, ini usahanya negatif, artinya sistem menerima kerja. Tapi kalau misalnya dia berkembang, si piston itu volumenya nambah, atau delta P-nya positif, berarti usahanya positif. Usaha positif berarti sistem melakukan kerja. Jadi yang nomor berapa? Yang nomor 14 itu jawabannya B. Bentar saya catat dulu nih yang salahnya supaya ada ralat ya. Nah, nomor berapa? Nomor 11. Tadi nomor 11, nomor 14. Kalau nomor 14 harusnya jawabannya B ya. Jawabannya B, bukan C. Nomor 11. Enggak, saya cek dulu ya. Saya takut lupa nanti masalahnya. Nomor 11 kan tadi salah. Ini harusnya jawabannya B. Bukan C juga. Bukan C. Ada pertanyaan sampai nomor 11? Nomor 14? Enggak ada, Pak. Lanjut ke soal nomor 15 ya. Lanjut, Kak. Nomor 15 sekarang. Ini ada dua bejana A dan B, volumenya sama, berisi udara yang suhu dan masanya sama. Jadi apa sih? Bayangkan ini ada dua kondisi gas ya. Di mana kondisi gas itu baik A maupun B itu berisi udara dengan massa dan suhu yang sama. Jadi massa dan suhu yang sama. Terus dia juga berada pada dua bejana yang volumenya sama. Jadi volume yang di sini sama volume yang di sini sama. Jadi bayangkan ini ada dua bejana, volumenya sama, di dalamnya berisi massa, ada gas dengan massa dan suhu yang sama. Nah, bedanya
Ini keduanya dipanaskan. Nah, ini keduanya dipanaskan. Cuman yang A itu dia melakukan proses isobaris. Jadi kemungkinan besar yang A itu bukan ruang tertutup, tapi ruang yang ada pistonnya gitu loh. Jadi dia bisa naik gitu kan. Jadi pada proses yang A itu dipanaskan, itu pada tekanan tetap, karena dia bilang ini isobaris. Sedangkan pada bejana B, itu seperti ruang tertutup gitu loh. Dimana dia volumenya tetap. Ini isokorik. Ya. Nah, jika besar kalori yang diberikan pada A dan B, jadi kalori yang diberikannya sama ya. Jadi sisi sistem ini, yang sistem A maupun yang sistem B, itu menerima kalor itu dengan jumlah yang sama. Jadi Q-nya juga sama. Jadi klasifikasi sama. Sampai sini saya kira jelas ya. Jadi ini ada tabung A dan B. Tabung A dan B ini volumenya sama, ya. Maksudnya volume gasnya awalnya sama. Terus di dalamnya itu ada gas dengan massa dan suhu yang sama. Terus keduanya dipanaskan. Cuman untuk yang proses A dipanaskan pada proses isobarik. Sedangkan pada B itu volumenya tetap. Nah, artinya ruangnya tertutup, jadi mau dipanaskan kayak apa ya segitu volumenya. Cuman kalau yang A dipanaskan si gasnya bisa ngembang, misalnya ada piston gitu kan. Nah, yang dia tanyakan itu kenaikan suhunya mana yang lebih besar gitu, atau perubahan energi dalamnya mana. Nah, pertama begini ya. Jadi kalau secara alami, kalau misalnya ada suatu sistem ya, ada suatu sistem gas ya, dia menerima kalor misalnya, menerima kalor, maka kalor itu akan dipakai untuk melakukan kerja dan menambah energi dalam. Kayak kita lah, kayak kita misalnya makan, nah, masuk energi ke kita. Maka energi itu sebagian kita pakai buat melakukan kerja, mengeluarkan energi, dan yang lain itu kita pakai buat menambah energi dalam, menambah gemuk misalnya, atau buat memperbaiki sel dan lain-lain. Jadi menambah energi dalam. Jadi secara alamiah yang namanya ini berlaku sebetulnya hukum kekekalan energi. Jadi yang namanya hukum termodinamika pertama itu sebetulnya tidak lain adalah bentuk hukum kekekalan energi dalam fisika panas. Jadi ketika terjadi perubahan kalor, baik dia melepas atau menerima, maka kalor itu nanti sebagian akan dipakai untuk melakukan kerja, sebagian dipakai untuk menambah energi dalam. Siswa sering tanya ke saya, pernah tanya ke saya, Pak, kalau misalnya kita menerima kalor atau menerima energi dari luar, itu yang dilakukan itu kita melakukan kerja dulu, baru sisanya menambah energi dalam, atau kita menambah energi dalam dulu, baru sisanya melakukan kerja. Yang saya jawab sangat tergantung prosesnya, gitu kan. Ada proses di mana kita membutuhkan energi, di mana sebagian besar energi itu kita butuhkan untuk melakukan kerja. Ada proses di mana kita kadang-kadang kita tidak membutuhkan energi, tapi kita bisa melakukan kerja misalnya. Kita tidak makan hari ini misalnya, itu kita tetap bisa melakukan kerja. Dari mana energinya? Ya diambil dari energi dalam. Ya, orang nggak punya penghasilan, tapi bisa punya duit dari mana? Ya dari tabungan gitu kan, kayak begitulah kira-kira. Jadi sebetulnya bentuk hukum termodinamika pertama ini adalah hukum kekekalan energi. Nah, di proses ini disebutin bahwa volumenya tetap. Artinya kalau volumenya tetap, itu artinya tidak terjadi perubahan volume. Artinya perubahan volumenya nol. Nah,
Jadi ini kan sebetulnya yang dialami oleh B ini adalah isokorik sebetulnya, isokorik. Jadi ketika dia volumenya tetap, maka tidak ada perubahan volume. Kalau dia tidak melakukan perubahan volume, berarti usahanya nol. Kenapa usahanya nol? Karena usaha itu adalah tekanan kali perubahan volume. Jadi artinya kalau dia nerima kalor di proses di B, maka seluruh kalor itu dipakai oleh dia untuk menambah energi dalam. Jadi pada proses isokorik, maka akan berlaku seluruh kalor yang dia terima, perubahan kalor, itu dipakai untuk menambah energi dalam tanpa melakukan usaha. Nah, sedangkan energi dalam itu adalah energi kinetik. Energi dalam itu energi kinetik. Energi kinetik itu 3/2 kT. Jadi ketika energi dalam bertambah, otomatis suhunya naik. Ya. Jadi kalor yang dia terima, karena dia volumenya tetap, berarti dia tidak melakukan usaha, maka kalor yang dia terima seluruhnya dipakai untuk menambah energi dalam. Artinya seluruh kalor yang dia terima dipakai untuk menaikkan suhu. Itu yang terjadi pada bejana B. Nah, sekarang apa yang terjadi pada bejana A? Pada bejana A itu terjadi perubahan volume otomatis. Ketika ada suhu naik, ya ada suhu naik, maka seperti kita tahu kalau suhu naik itu kan volume dia akan bertambah. Nah perubahan volume kalau dia misalnya bergerak, ya saya ada piston, maka volumenya akan bertambah. Karena ada volume bertambah, berarti di sini volumenya berubah. Berarti delta P-nya tidak nol berarti. Delta P-nya tidak nol. Berarti usaha di sini tidak nol. Karena ada tekanan sama perubahan volume. Nah, jadi ketika dia nerima kalor, maka kalor itu akan dipakai untuk melakukan usaha. Kelihatan dari perubahan volume ditambah untuk menambah energi dalam. Nah, energi dalam nanti akan dipakai ciri-cirinya, nanti itu dipakai buat menaikkan suhu. Jadi dari sini jelas tampak bahwa kalau di kejadian A, kalor yang diterima itu dipakai untuk melakukan kerja, ya. Jadi di kejadian A ini kalor yang dia terima dipakai buat melakukan kerja plus menambah energi dalam. Sedangkan pada kejadian B, perubahan kalor itu dipakai untuk melakukan energi dalam saja, untuk menambah energi dalam saja. Karena usahanya di sini nol. Karena tidak ada perubahan volume. Artinya sudah kelihatan bahwa pada kejadian B, itu suhu yang ditimbulkan akan lebih besar. Karena kalau sudah terima dipakai seluruhnya untuk menambah energi dalam. Artinya dipakai untuk menaikkan suhu. Ya. Jadi jawaban C yang benar. Kenaikan suhu udara di A itu lebih kecil daripada di B. Itu betul. Karena di B itu seluruh kalor yang diterima dipakai untuk menambah energi dalam, arti untuk menaikkan suhu. Sedangkan di bejana A, kalor yang diterima itu sebagian dipakai buat melakukan kerja. Jadi jawabannya adalah C, betul. Ya, nomor 15 jawabannya C. Jelas ya, soal nomor 15 ada pertanyaan? Jelas, Kak. Lanjut ya, soal nomor 16. Di soal nomor 16, ini ada sejumlah gas ideal dengan massa tertentu mengalami pemampatan. Artinya pemampatan itu volumenya mengecil ya. Jadi arti kata pemampatan ya, dimampatkan itu artinya dia volumenya berkurang. Kalau lawan kata dari mampat itu ekspansi. Jadi kalau dimampatkan berarti volumenya berkurang. Kalau melakukan ekspansi berarti volumenya bertambah. Jadi kira-kira ini kejadiannya karena dari kalimat pemampatan ini, itu artinya perubahan volumenya negatif. Karena dia berkurang. Ya. Secara adiabatik, tadi kita tahu yang namanya adiabatik itu,
Jadi si kalor itu dia tidak nerima, juga tidak melepas kalor. Jadi di sini delta Q-nya 0. Itulah yang disebut dengan proses adiabatik. Jadi tidak ada pertukaran kalor itu antara sistem dengan lingkungan. Jadi delta Q-nya 0. Nah, jika W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem, gitu kan, dan delta T adalah perubahan suhu dari sistem, maka akan berlaku, tadi kita tahu yang namanya usaha, itu adalah tekanan dikali dengan perubahan volume. Kalau perubahan volumenya negatif, ya kan, maka hasilnya usahanya akan negatif. Dengan kata lain, usahanya ini di bawah 0 karena negatif. Pilihan yang usahanya 0 itu B itu sama D. Nah, sekarang usaha negatif artinya volumenya berkurang. Ya. Kalau volumenya berkurang pada saat tekanan tetap, berarti dia volumenya akan naik ya, akan naik. Karena kalau misalnya ini gas ya, ini gas, terus misalnya asalnya volumenya sekian gitu, terus dia turun volumenya jadi begini, ini kan dia turun kan berarti delta V-nya negatif. Nah, kalau volumenya turun, berarti jumlah volumenya makin sempit. Nah, volume gas itu makin sempit, berarti si partikel itu tumbukan yang terjadi antara partikel dengan dinding makin banyak terjadi, karena ruangannya makin sempit. Nah, karena tumbukan yang terjadi makin banyak, maka perubahan momentumnya makin banyak, atau suhunya akan naik otomatis ya. Kenapa gitu? Karena kita lihat aja dari persamaan sekarang. Delta Q sama dengan delta U plus W. Nah, sekarang delta Q ini 0 karena adiabatis. Nah, berarti delta U sama dengan tambah W. Atau dengan kata lain, delta U itu sama dengan negatif dari W. Nah, atau bisa juga mengatakan W sama dengan negatif daripada delta U. Seperti saya bilang tadi, kita bisa saja hari ini kita tidak makan, artinya tidak menambah energi. Artinya delta Q kita 0. Tapi kita bisa melakukan kerja. Caranya dari mana energinya? Diambil dari energi dalam, dari cadangan energi. Ya, dari pengurangan lemak atau dari apa gitu kan. Karena salah satu lemak itu kan salah satu cadangan energi sebenarnya dalam tubuh kita. Nah, jadi kita bisa melakukan usaha itu dengan cara mengurangi energi dalam. Atau dengan kata lain bisa juga kita mengatakan pengurangan kerja ketika tidak ada delta Q, artinya pengurangan kerja itu kan artinya sistem menerima kerja. Ini kan artinya sistem itu menerima kerja. Nah, artinya dia ada tekanan gitu dari atas. Dia tekanannya dari atas, berarti sistem menerima kerja. Nah, ketika sistem menerima kerja, maka delta U-nya bertambah. Energi dalamnya bertambah karena dia menerima kerja, jadi dia menerima energi jadinya. Nah, jadi sebetulnya kejadiannya karena volumenya sempit. Jadi ketika volumenya sempit, itu si partikel lintasan partikel makin pendek, tumbukan makin sering terjadi, gitu kan. Maka jumlah tekanannya makin besar, akibatnya suhunya makin naik, gitu kan. Itu dengan kata lain, W delta U sama minus W, itu dengan kata lain kesimpulannya itu suhunya akan naik. Nah, suhunya akan naik. Nah, karena delta-nya positif. Jadi delta U-nya positif ya. Kalau usahanya negatif berarti karena dia melakukan juga. Jadi di sini suhunya naik. Nah, atau delta T-nya naik, maksudnya suhunya naik, sorry. Maksudnya ngomongnya gini.
Jadi suhunya naik, dengan kata lain delta T-nya positif. Jadi jawabannya B, betul. Itu soal nomor 16 ya. Jadi soal nomor 16 dia bilang bahwa ini prosesnya adiabatis. Proses adiabatis adalah proses di mana tidak terjadi pertukaran kalor. Artinya delta Q-nya sama dengan 0. Dia mengalami pemanfaatan, artinya terjadi tekanan dari luar. Artinya sistem menerima kerja. Nah, ketika dimanfaatkan, itu artinya volumenya berkurang. Kalau volume berkurang, artinya delta P-nya negatif. Nah, kalau delta P-nya negatif, itu artinya usahanya negatif. Artinya sistem menerima kerja dari luar. Nah, atau boleh kita katakan, kerja yang dilakukan sistem itu dengan cara mengurangi energi dalam. Jadi gas bisa aja gitu loh. Gas itu tiba-tiba volumenya bertambah gitu, itu bisa. Apabila terjadi kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu itu bisa mengakibatkan kena kerja. Atau sebaliknya, kalau terjadi penurunan suhu, itu nanti si gas itu akan menyusut gitu kan. Kayak balon lah, misalnya balon kalau misalnya malam, itu volumenya berkurang. Karena dia suhunya turun. Nah, karena ketika suhunya turun, itu dia volumenya berkurang. Tapi sebaliknya kalau siang, karena suhunya naik, itu dia volumenya bertambah. Gitu kan. Jadi soal nomor 16 itu jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 17. Ini ada sebuah mesin, disebut itu namanya mesin Carnot. Mesin Carnot. Perlu kalian ketahui ya, mesin Carnot itu setahu saya ya, sampai hari ini belum terciptakan. Jadi suhu Carnot itu mesin Carnot itu mesin ideal. Jadi mesin dalam tataran teori. Nah, jadi kita berteori seandainya kita bisa menciptakan mesin Carnot, gitu kan, maka kita akan memperoleh suatu kondisi di mana mesin itu akan mencapai efisiensi maksimum. Jadi efisiensinya akan maksimum. Nah, sekarang bayangkan, kalau misalnya mesin Carnot itu kan secara teoritis itu terdiri siklusnya itu terdiri dari dua proses adiabatis dan dua proses isotermis. Jadi siklus Carnot itu terdiri dari dua proses adiabatis dan dua proses isotermis. Proses adiabatis itu proses yang tidak memerlukan kalor. Jadi dia tidak memerlukan kalor. Artinya dia melakukan usaha itu dengan cara mengurangi energi dalam. Karena delta Q kan tadi sama dengan delta W plus delta U. Jadi kalau delta Q 0, maka W sama dengan minus U. Jadi proses adiabatis itu proses yang efisien. Kenapa efisien? Karena kita tidak makan. Jadi kita bisa melakukan kerja itu tapi dengan cara mengurangi energi dalam. Kalau sekali-kali bisa kita lakukan. Kita tidak makan, kita bisa kerja dengan cara mengurangi energi dalam, energi yang tersimpan di dalam tubuh kita. Tapi itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Nah, ini di sini masalah teorinya. Jadi tidak bisa dilakukan terus-menerus. Sekarang kita lihat proses isotermis. Jadi proses
di mana suhunya konstan. Proses isotermik itu proses yang suhunya konstan, jadi T-nya tetap. Kalau T-nya tetap, itu artinya tidak ada perubahan energi dalam. Artinya delta U-nya 0. Nah, kalau delta U-nya 0, karena misalnya kita dari persamaan delta Q sama dengan delta U plus W, nah kalau delta U-nya 0, artinya seluruh kalori yang kita terima dipakai buat melakukan kerja. Jadi artinya seluruh kalori yang diterima itu dipakai untuk melakukan kerja. Efisien. Jadi ada orang gitu kan, dia nerima kalor, nerima energi, makannya 2 piring misalnya, dan dia melakukan kerja juga 2 piring gitu kan. Itu efisien orang kayak gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu kan nerima energi, sebagian besar energi itu dipakai buat penambah energi dalam. Yang dipakai buat melakukan kerja sedikit gitu kan. Masih ada yang mending lagi kerjanya lebih banyak daripada energi dalamnya gitu kan. Nah, jadi dia terima energi, energi dipakai buat melakukan kerja, dipakai buat menambah energi dalam. Tapi yang dipakai yang dipakai untuk melakukan kerja lebih banyak, itu lebih masih bagus. Nah, ya minimal sama lah jumlah energi yang kita terima, ya separuh dipakai buat energi dalam, separuh dipakai buat melakukan kerja. Nah, kalau lebih banyak kerjanya daripada menambah energi dalamnya, itu udah bagus sekali gitu kan. Tapi kebanyakan dari kita gitu kan, ya mungkin termasuk saya gitu, bahwa sebagian besar energi yang kita terima itu dipakai untuk menambah energi dalam gitu kan. Bukan melakukan kerja-kerja yang bermanfaat gitu kan. Nah, jadi di proses Carnot ini sebuah siklus yang dirancang itu terdiri dari 2 proses adiabatis. Itu proses yang menurut saya sangat efisien. Kenapa? Delta Q-nya 0, tidak menerima kerja, tapi dia melakukan kerja dengan cara mengurangi energi dalam. Dua lagi proses itu isotermis, itu dia tidak menambah energi dalam. Seluruh kalori yang diterima dipakai untuk melakukan kerja. Makanya diperhitungkan siklus Carnot itu adalah seandainya tercipta, gitu kan? Itu adalah mesin dengan efisiensi paling maksimum. Berapa nilai maksimum dari mesin Carnot, gitu kan? Itu sangat tergantung dari kondisinya. Karena gini, namanya mesin itu kan dirancang terdiri dari 2 reservoir. Jadi ada istilah reservoir panas, ada istilah reservoir dingin. Misalnya ini reservoir panas, itu T1 misalnya. Ini reservoir dingin di bawah T1. Di sini ada sistem misalnya, sistem gas gitu. Ada sistem gas kayak gitu. Jadi alamiahnya dia suhu yang lebih panas itu akan mengeluarkan kalor. Suhu yang lebih dingin itu tempat pembuangan kalor. Jadi di sini ada pelepasan kalor gitu Q1. Di sini ada pelepasan buat kalor ke reservoir yang lebih dingin gitu kan. Nah, selisih kalor itu kalau ada selisih delta Q. Nah, delta Q itu nanti sebagian dipakai buat melakukan kerja kayak tadi, volumenya bertambah, dan sebagian lagi dipakai untuk menaikkan suhu. Jadi makanya di mesin itu ada yang namanya radiator ya. Radiator itu buat penurun suhu jadinya. Karena mesin kalau dibiarkan itu suhunya bisa tak terkendali gitu kan. Makanya ada yang disebut sebagai tempat pendingin gitu kan. Nah, yang namanya jadi berapa efisiensi dari mesin Carnot? Nah, oh ya, tadi mesin Carnot itu terdiri dari 2 adiabatis. Jadi kalau misalnya kita bikin gambaran gitu, hubungan antara tekanan dengan suhu. Itu adiabatis itu gini.
prosesnya. Lebih landai. Tapi kalau yang isotermis lebih tajam, lebih tajam ininya loh. Gambarnya lebih menukik gitu loh. Tuh. Nah ini adiabatis, nanti prosesnya ke sini gitu. Nah ke sini prosesnya, ke sini ke sini. Nah kayak gitulah kira-kira kejadiannya. Jadi yang ini adiabatis, yang ini isotermis. Kalau dulu di UN sama di SPM itu sering ditanya bahwa Carnot itu tadi ada dua proses adiabatis dan dua proses isotermis. Ini adiabatis dan ini isotermis. Kira-kira skemanya seperti itu siklusnya. Nah, di sini ada suhu tinggi, ini suhu di sini, tinggi ini paling tinggi di sini. Ini T1. Dan di sini paling rendah. Nah, di sini paling rendah suhunya. Nah, selisih suhu ini nanti yang menentukan besarnya definisi efisiensi sendiri ya. Itu adalah berapa besar kerja yang bisa kita lakukan dibanding dengan jumlah kalori yang diserap. Jadi kalau misalnya sistem itu melakukan kerja misalnya, nah berapa besar kerja yang kita lakukan itu dibanding dengan jumlah kalori yang kita serap, kalau yang dibuang kita nggak pikirin. Jadi kayak gini, kayak kita makan misalnya 2 piring, kerja kita 1 piring, itu artinya efisiensinya 50%. Karena kita memperbandingkan antara jumlah kerja yang dilakukan oleh kita dibanding dengan jumlah kalori yang kita serap. Itu adalah efisiensi. Ya. Nah, berapa yang kita buang itu nggak penting. Ya kan? Jadi yang penting itu adalah perbandingan antara besarnya usaha yang dilakukan dibanding dengan kerja yang kalori yang diserap. Itulah yang disebut dengan efisiensi. Dan biasanya dalam persen, dikali 100%. Nah, jadi di sini karena pada proses adiabatis nanti dihitung nih proses adiabatis berapa, energi dalamnya berapa, akhirnya keluarlah persamaan bahwa efisiensi untuk Carnot, saya kasih catatan ya, untuk Carnot itu berlaku 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, itulah efisiensi mesin Carnot. Kita lihat kerjain soal nomor berapa? Nomor 17 ya. Di sini ada sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 527 dan 127. Jadi artinya sini suhu rendah, ini suhu tinggi. Artinya efisiensi mesin Carnot ini adalah 1 minus 400. 400 dari 127 ditambah 273. Ini jadi 400 derajat Kelvin dibagi sama 800 kali 100%. 400 bagi 800 setengah, 1 dikurangi setengah, setengah kali 100. Berarti 50%. Nah, jadi kalau ada mesin Carnot bekerja atas dua reservoir 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius, artinya efisiensinya adalah 50 derajat Celcius. Jika reservoir diturunkan, jadi udah jelas nih, jawabannya ini benar nih, udah kelihatan nih 50% benar. Nah, kita tanya sekarang, jika reservoir suhu tinggi diturunkan, jadi ini mesin Carnot awal ya 50%, diturunkan, jadi reservoir tingginya diturunkan jadi 500 gitu, ya, jadi 500, maka efisiensi awal dan terakhirnya berapa? Nah, yang jelas kurang dari 50%, itu yang pasti. Nah, jadi yang jelas kurang dari 50%. Nomor 17 ya. Bentar. Bentar, nomor 17. Nah.
Jadi di soal nomor 17 itu dia 50% ya. Berarti dia ini ya jadi 500. Jadi persamaannya efisiensi akhirnya lah ya. Carnot gitu. Itu sama dengan 1 minus yang suhu rendahnya nggak diturunin, tetap 400 di sini. Di sini 500. Nah, dikali 100%. Ini derajat Kelvin ya, jadi derajat Kelvin ya. Nah, kali 100%, sorry. Jadi ini 400 per 500 0,8 jadi 20%. Ya, jawabannya yang E nomor 17. Silakan, ada yang pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini ada sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu 500, suhu rendahnya 350. Mesin tersebut menghasilkan usaha sebesar 104. Nah, berapakah efisiensi mesin tersebut? Berapakah efisiensi mesin tersebut? Nah, kalau dia ini mesin Carnot, maka efisiensi bisa kita hitung langsung. 1 minus T2 per T1 dikali 100%. Perlu diingat ya, rumus 1 min T2 per T1 adalah rumus efisiensi khusus mesin Carnot. Tapi kalau secara umum yang namanya efisiensi itu adalah perbandingan antara kerja yang dilakukan dibagi dengan jumlah kalori yang diserap atau Q1. Jadi ini kalori yang diserap. Ini adalah efisiensi yang pengertian umum. Nah, jadi kalau karena ini disebutin mesin Carnot, jadi kita tinggal bisa langsung reseptornya udah ketahuan. Berarti di sini 350, di sini 500 dikali 100%. Ini berarti 7 per 10, berarti ini 0,3 kali 100%. Jawabannya 30%. Saya kira gampang ya. Ini cuma dimakan aja. Kecuali kalau dia nanya berapa kalori yang diserap. Kalau dia tanya misalnya, berapakah jumlah kalori yang diserap misal, maka nanti kita ngitungnya gini, W per Q1 sama dengan berapa? 1 min T2 per T1. Jadi nanti W-nya kan ada nih 104, ini Q1, tadi ini sudah kita hitung nilainya 0,3, maka nanti Q1-nya adalah 104 dibagi 0,3. Jadi sekitar berapa tuh? 3, terus berapa? 4, nah, 3, 9, 14, 4, 26,7. Jadi kira-kira kalau misalnya ini dihitung gitu kan, jumlah kalori yang diserap, berarti kalori yang diserap itu sekitar 346,7. Dan dia hanya melakukan kerja itu sebanyak 104. Itu sudah efisien banget ini. Jadi hampir rata-rata mesin itu efisiensinya sebenarnya kurang dari 30% gitu sebenarnya. Itu lanjut ke soal nomor 19. Ada pertanyaan 18? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut ya, soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19 ini kita disajikan sebuah mesin diesel. Nah, jadi mesin diesel itu mesin yang ya kita kenal di mobil itu ada istilah mesin diesel. Mesin diesel itu sebetulnya bekerja ada proses isobarik, itu dari A ke A, itu proses isobarik. Terus ada proses isokorik dari C ke D.
Dan dari B ke C sama dari D ke A, ini proses adiabatis. Nah, di soal ini kita ditanyakan ya, di soal ini. Di soal mana? Di soal yang nomor 19 ini. Kita ditanyakan maka kalor yang diserap tiap siklus. Maka besar kalor yang diserap. Nah, ketika proses adiabatis, seperti kita tahu, di proses adiabatis itu tidak ada pertukaran kalor. Jadi sistem itu tidak menyerap, juga tidak melepas kalor. Jadinya sudah bisa dipastikan bahwa proses dari B ke C sama proses dari D ke A itu 0. Karena tidak ada pertukaran kalor. Jadi ketika perubahan kalor dari B ke C sama perubahan kalor dari D ke A itu 0. Karena ini proses adiabatis. Pertanyaan dia itu diserap. Nah, terus pada proses isobarik sama proses isokorik. Nah, pada proses isokorik itu sangat tergantung apakah volumenya bertambah atau berkurang. Nah, misalnya pada proses isobarik gitu misalnya. Waktu proses dari A ke B. Kita bisa lihat proses dari A ke B itu volumenya bertambah. Kalau volumenya bertambah, itu berarti delta P-nya positif. Kalau delta P-nya positif, berarti sistem melakukan kerja. Kalau sistem melakukan kerja, artinya karena ini prosesnya isobarik, kecuali kalau prosesnya prosesnya adiabatis gitu kan. Nah, prosesnya adiabatis, maka usaha ini bisa dilakukan dengan cara dia menambah energi dalam, ya kan? Dengan cara dia menyerap kalor. Jadi di sini terjadi penyerapan kalor. Jadi di sini kalor diserap. Nah, di sini kalor diserap. Di sini delta Q 0. Karena diabatis. Di sini delta Q 0. Jadi tidak menyerap panas gitu kan. Juga tidak melepas panas. Nah, dari C ke D itu tekanan turun. Nah, bisa dilihat waktu proses isokorik ya. Pada proses CD ya, itu di sini kan volumenya naik. Ya. Tapi waktu dari C ke D itu tekanannya turun. Kalau tekanan turun, berarti suhunya turun. Berarti artinya suhunya turun. Kalau suhunya turun, berarti delta U-nya negatif. Nah, berarti di sini kalornya dia melepas karena suhunya turun. Berarti di sini kalornya menyerap. Jadi intinya di soal ini sebetulnya kita cuma ditanyakan berapakah sih besarnya kalor yang diserap pada proses AB. Jadi pertanyaannya di soal ini sebenarnya kita ditanyakan berapa jumlah kalor, perubahan kalor dari A ke B. Karena hanya di proses ini dia menyerap. Di proses CD dia melepas. Di proses BC sama DA itu 0. Nah, sedangkan yang namanya delta Q itu adalah W ditambah dengan delta U. Nah, berarti W-nya di sini WAB. Delta U-nya, delta UAB. W itu adalah P dikali delta P. Jadi ketika proses dari A ke B, berapa dia bekerja pada saat tekanan berapa? Dia bekerja pada saat tekanannya 4 kali 10 pangkat 5. Waktu proses dari A ke B. Berapa perubahan volumenya? Dari 1 menjadi 3. Berarti 3 kurang 1. Satuannya liter itu berarti 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini liter itu kan
10 pangkat min 3 meter kubik. Ya. Jadi hasilnya ini adalah 300 Joule. Jadi proses dari A ke B, sistem melakukan kerja sebesar 300 Joule. Nah, sekarang kita hitung berapakah besarnya delta U. Nah, delta U itu adalah tadi apa? 3/2 kT. Karena dia gas monoatomik, berarti totalnya adalah 3/2 NKT. Sedangkan NKT ini tidak lain adalah, kali ini delta T ya berarti ya. 3, sorry. Ini apa saja nih? Cuma ngebingungin. Nah, berarti 3/2 N kali K kali delta T. Dan ini tidak lain adalah P kali delta P. P kali delta P. Ya. Berarti nanti 3/2. Nah, dikali. Dia bekerja pada saat tekanannya 4 kali 10 pangkat 5. Terjadi perubahan volume dari 1 menjadi 3 sama. Maka dapat ini 2. Oh, ini salah ya, sorry. Ini 4 kali 2, berarti ini 800, sorry. Ini 800 ya. 4 kali 2, 800. Ini 2 kali 4, 8, ini 12. Berarti ini 1200 Joule. Maka totalnya adalah 800 ditambah 1200. Jawabannya 2000 Joule. Ini soal nomor 19. Ada pertanyaan? 19? Tidak, Kak. Lanjut soal terakhir, soal nomor 19. Di soal nomor 19, ini kita dikasih sebuah, jadi ada orang katanya, ingin merancang mesin, gitu, ingin merancang mesin dengan bayangannya seperti itu, ya. Jadi ada orang, dia merancang mesin seperti gambar. Nah, ini artinya dia melakukan 2 proses isokorik. Nah, taruhlah ini saya kasih nama A ya, kita saja ini A, ini B, ini C, ini D, gitu kan. Nanti berarti proses AB itu sama proses CD, ini adalah proses tekanan tetap, ini adalah proses isobarik. Sedangkan waktu dari B ke C, sama proses dari D ke A, ini adalah proses isokorek. Nah, artinya apa? Jadi proses ini dia merancang terdiri dari 2 proses isobarik dan 2 proses isokorek. Dia nanyakan soal itu berapa nilai efisiensi mesin rancangan orang tersebut. Nah, karena ini tidak disebutkan mesin Carnot dan emang bukan Carnot, karena Carnot itu 2 adiabatis dan 2 isotermis. Maka kita kembali pada definisi umum bahwa efisiensi itu adalah besarnya kerja dibagi dengan jumlahnya kalori yang diserap. Nah, gimana dia melakukan kerja? Nah, dia melakukan kerja itu ciri-cirinya pertama, kalau di grafik, itu lihat mana yang volumenya naik. Oh, berarti di sini. Berarti dia menyerap kalor di sini. Jadi dia menyerap kalor. Di sini tekanannya turun, berarti suhu turun. Berarti di sini sistem melepas kalor. Di sini volume turun. Di sini juga sistem melepas kalor. Suhunya turun nanti. Di sini sistem menerima kalor. Jadi yang menyerap di sini adalah proses AB sama proses DA. Nah, masalah kerja kalau di grafik sudah tertutup, ini bisa dihitung dari luas grafik. Nah, kerja ini nih itu bisa dihitung dari sini. Jadi nanti menghitung kerja itu bisa dihitung dari 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kurang 2, sorry.
kali 10 pangkat 5 lebarnya atau panjangnya dikali 1 dari 3 kurang 2 ini 3 kurang 2 kali 10 pangkat negatif 3 berarti 2 kali 1 berarti 2 nih, berarti ini 200 Joule. Berarti sistem ini tiap siklus melakukan kerja sebesar 200 Joule. Sekarang kita hitung berapa kalori yang diserap. Kita mau hitung berapa delta Q dari A ke B. Berarti W ditambah sama delta U. Nah, sekarang dari W dari A ke B, berarti ini P kali delta P. Delta U, karena gas ini, anggaplah ini monoatomik, ini 3/2 NKT. Ini kita ganti sama P kali delta P. Berarti ini 1, ini 3/2, berarti ini 5/2. P kali delta P. Berarti 5/2 kali 4 kali 10 pangkat negatif pangkat 5. Dikali tadi perubahan volumenya 3 kurang 2 kali 10 pangkat min 3. Ini 1 kali 4, 4 bagi 2, 2, berarti ini 10. Berarti ini 1000 Joule. Berarti dari A ke B, itu sistem itu menyerap kalori 1000. Sekarang dari D ke A. Nah, dari D ke A. Dari D ke A. Berarti W ditambah delta U. Nah, dari D ke A ini prosesnya isokorik. Nah, dari D ke A ini, ya, dari D ke A, itu delta V-nya 0. Berarti usahanya sama dengan 0. Berarti ini 0 nih. Tinggal nyari delta U. Delta U-nya itu adalah 3/2. Nah, N kali K kali delta T. Cuman bedanya kalau di sini yang mengalami perubahan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu, itu bukan perubahan volume, tapi perubahan tekanan. Maka di sini adalah perubahan tekanan dikali volume tetap. Jadi nanti 3/2. Perubahan volumenya berapa? Perubahan tekanannya berapa? 4 dikurang 2 kali 10 pangkat 5. Pada saat volumenya 2 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya ini 2 kali 2, 4, 2 berarti 600 Joule. Maka nanti total kalori yang diserap adalah 600 sama 1000, berarti 1600. Dan ini 200. Berarti efisiensinya adalah 200 dibagi sama 600 ditambah 1000. Jadi 200 dibagi 1600 atau 1/8 alias 12,5%. Jadi jawabannya A. Begitu, soal nomor 20. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Kak. Ada, Pak. Ada, Kak. Selesai ya? Sampai sini? Selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kak. Sama-sama. Ayo.